Universitas Diponegoro atau biasanya disingkat sebagai UNDIP adalah universitas negeri yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Perintisan berdirinya Universitas Diponegoro dimulai pada tahun 1956 yang diprakarsai oleh Mr. Imam Barjo, Mr. Sudarto, Mr. Dan Sulaiman, serta Mr. Susanto Kartoatmojo. Kata Diponegoro sendiri diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro, yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindak kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Sehingga semangat ini yang turut menginspirasi pendirian Universitas Diponegoro. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai perguruan tinggi yang tercantum di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat, maka Universitas Diponegoro memberlakukan program KKN yang dilakukan oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Farhan. Saya mahasiswa Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini saya akan mempersembahkan kegiatan KKN saya yang telah berjalan selama 3 minggu. Berikut cuplikannya. Ingat corona, menjaga jarak. Ingat corona, mencuci tangan. Pak Kamal, tolong keluar. Bagi yang punya tempat usaha agar membuat tempat cuci tangan di depan pintu masuk gerbang agar keluar masuk dalam keadaan bersih, mencuci tangan, mencuci kaki. Mengingatkan kepada masyarakat, saat ini DKI Jakarta memasuki masa PSBB transisi penanganan COVID-19. Diharapkan masyarakat tetap melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan keagamaan dan perekonomian sudah diizinkan untuk beraktivitas kembali. Kami mengingatkan situasi Jakarta belum bebas dari COVID-19. Terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selalu gunakan masker saat keluar rumah. Menjaga jarak dan tidak berkerumun untuk kegiatan apapun. Sekali lagi, kita harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan menuju Jakarta sehat, aman, dan produktif. Kedua, untuk antisipasi bahaya kebakaran dihimbau kepada masyarakat agar pastikan tidak ada kebocoran gas, jangan meninggalkan kompor saat menyala, dan senantiasa menggunakan peralatan listrik sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, hubungi 112 atau pos pemadam terdekat. Semoga kita terhindar dari semua bencana. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan KKN kali ini mengangkat 2 permasalahan utama, yaitu pada bidang ekonomi dan pada bidang kesehatan masyarakat. Pada bidang ekonomi sendiri membahas di mana UMKM tidak dapat menjangkau pelanggannya dan begitu pun sebaliknya. Dan sedangkan pada bidang kesehatan masyarakat, pada era ini orang dipaksa untuk dapat menyesuaikan gaya hidupnya agar tidak terinfeksi oleh virus COVID-19. Namun masih banyak masyarakat yang tidak acuh terhadap hal tersebut, sehingga hal tersebut tadi yang menimbulkan permasalahan.
tersebut yang diangkat untuk dilaksanakan program kegiatan KKN untuk menjawab permasalahan itu semua. Kegiatan KKN yang dilaksanakan pada wilayah Sukabumi Utara, RT 06, RW 10, memiliki beberapa potensi wilayah yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan program KKN ini. Beberapa potensi wilayah tersebut diantaranya adalah wilayah Sukabumi Utara memiliki nama lain yang mungkin sebagian orang lebih mengenalnya sebagai Rawabelong. Nama Rawabelong lebih dikenal sebagai sentra penjual tanaman hias. Sentra tanaman hias yang ada di wilayah ini sudah ada semenjak dahulu kala. Memang tidak ada catatan pasti dimulainya dari kapan. Namun dari penuturan warga, wilayah ini telah lama menjadi wilayah sentra penjual tanaman hias. Potensi selanjutnya yang dimiliki oleh wilayah Sukabumi Utara adalah secara umum, masyarakat telah memahami dan mengerti tentang virus COVID-19, sehingga pelaksanaan program ini hanya bertujuan untuk mengingatkan kembali agar warga masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat terhindar dari menginfeksi dan terinfeksi virus COVID-19. Pelaksanaan kegiatan KKN dilaksanakan selama 3 minggu pekerjaan, dimulai dari tanggal 11 Januari hingga tanggal 5 Februari. Program pertama mengenai bidang ekonomi, yaitu pengedukasian UMKM dengan media sosial, dilaksanakan pada tanggal 24 Januari. Bentuk dari kegiatan tersebut adalah mengajarkan kepada UMKM tanaman hias bagaimana untuk membuat akun Instagram yang dalam bentuk versi Instagram bisnis. Setelah melakukan itu, maka diajarkan bagaimana mensinkronkan Instagram bisnis yang telah dimiliki dengan Facebook, dikarenakan menggunakan basis data yang sama. Setelah itu, maka diajarkan bagaimana mengelola akun, mengelola baik dari segi konten, dari segi ketika ada pesan masuk untuk memesan atau menanyakan perihal produk dan segala macamnya. Ketika tentang konten, maka diajarkan mengenai apa sih dan bagaimana sih dan bentuk apa sih konten yang menarik untuk calon pelanggan si UMKM tersebut. Lanjut pada program yang kedua mengenai kesehatan lingkungan. Pada program ini dilakukan dengan membuat poster teredukasi yang setiap minggunya menghasilkan 1 poster. Jadi total terdapat 3 poster, maka 1 minggunya terdapat 1 poster. Poster pertama isinya adalah mengedukasi tentang apa itu virus COVID-19, berasal dari mana virus COVID-19, dan bahaya apa yang ditimbulkan ketika terinfeksi dari virus COVID-19 tersebut. Pada poster kedua, yaitu pada minggu kedua, berisikan mengenai gejala yang dirasakan ketika seseorang terinfeksi oleh virus COVID-19, seperti dia batuk-batuk, tenggorokan terasa kering, kepala terasa pusing, ataupun dia merasa lemas seperti sedang flu, dan lain sebagainya. Itu dilakukan pada minggu kedua. Selanjutnya pada minggu ketiga, yaitu poster ketiga, berisikan tentang bagaimana kita menghindari virus COVID-19. Menghindarinya dilakukan dengan standar protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan,
dan menggunakan masker. Selain itu juga terdapat tambahan di mana ketika memang harus keluar, ya kita keluar hanya untuk melakukan hal yang penting saja. Selain pada memberikan edukasi mengenai agar tidak terinfeksi virus COVID-19, maka diberikan juga inspirasi ketika memang tidak keluar dari rumah. Jadi sehingga orang di dalam rumah juga tetap produktif, tidak merasakan bosan. Dalam poster pada minggu ketiga itu memberikan gambaran dan inspirasi tersebut. Sekian persembahan video mengenai kegiatan KKN yang saya laksanakan. Berikut terdapat beberapa tanggapan kesan pesan dari pelaku usaha UMKM tanaman hias mengenai kegiatan yang telah saya laksanakan. Wassalam, sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama gue Wais. Gue warga Sukabumi Utara, RT 6. Ya, kerjaan sehari-hari gue sebagai pengrajin tanaman kayak gini lah. Jadi gue ngerawat tanaman yang berkualitas ya. Jadi mutu-mutunya kita jaga terus tiap hari gitu. Boleh disebutin bang, salah satu bentuk tanamannya apa aja gitu? Kalau tanamannya kita di sini ada namanya janda bolong, terus ini orange juice, harganya ya lumayan. Ada keladi, macam-macam keladi kita punya. Hyngonium ada begonia juga kita pegang. Yang paling banyak di pasaran sih alocasia Amazon ya. Jadi itu peminatnya banyak juga, Amazonica itu. Selama ini biasanya jualannya dengan cara gimana ya mas? Kalau untuk sekarang kita jual melalui media sosial ya. Terus sebelumnya sih orang pada datang sini buat ngeliat-ngeliat, karena sekarang sudah pandemi ya. Masa-masa pandemi kayak gini ya gue jualnya melalui Facebook sih awalan Facebook, berkembang gue majuin lagi ke Instagram, terus ke Tokopedia gue jualin juga. Di situ kita bisa ngeliatin, kita foto ya, model kepercayaan sih kalau udah kayak gitu ya, sistem kepercayaan antara pelanggan sama penjual sih gitu. Untuk pertanyaan terakhir, kedepannya ada harapan apa ya bang ya untuk dengan ada informasi seperti ini ya bang? Kalau harapan gue sih ya bagus juga ya perkembangan media sosial di sekarang, cuman jangan sampai karya orang tuh dijiplak gitu loh. Jauh-jauhin karya-karya yang jiplak, jadi mulailah kreativitas sendiri gitu. Oke. Be yourself, jadilah diri anda sendiri, jangan pakai postingan-postingan yang orang lain punya. Ya kalau anda punya pohonan, ya posting pohonan anda gitu. Oke, cuman gitu aja sih. Tapi kalau misalkan untuk orang yang belum pakai media sosial jualan tanaman gini, perlu ada hal seperti ini lagi nggak sih untuk mereka jualannya lebih maju gitu bang? Ya kalau untuk lebih maju lagi ya kemungkinan lebih baik lagi ya. Kemungkinan kita bisa memberitahu ke orang lain cara-cara untuk penjualan di media sosial kayak gimana, tinjauannya kayak gimana. Ya kayak gitu aja lebih bagus sih, lebih baik. Cukup sekian, terima kasih bang udah mau direpotin selama ini buat mahasiswa KKN. Gak apa-apa, lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.